Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bisa berada di hadapan saudara kembali dan menyampaikan firman Tuhan ini. Setelah 3 minggu sejak kenaikan Yesus, maka kita kembali untuk bisa melihat bagaimana Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Bahkan di tengah-tengah penderitaan Kristus, ketika banyak orang mulai memperbincangkan tentang hal itu. Dan saya mengambil satu contoh dari Alkitab yang terambil dari Lukas pasal 24 ayat 19 sampai 20, yaitu perjalanan ke Emmaus. Pada saat itu 2 orang sedang berjalan bersama-sama, yang seorang bernama Kleopas. Mereka bertemu dengan Yesus. Kemudian Yesus bertanya pada mereka, "Apakah itu? Apakah yang kau perbincangkan sebenarnya?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya." Bapak Ibu Saudara, di dalam setiap perayaan Paskah ataupun kebangkitan Kristus atau Jumat Agung, maka seringkali kita melihat satu film yang ditayangkan, yaitu The Passion of the Christ. Kisah kasih yang tak akan lekang oleh matahari dan juga tidak akan lapuk oleh karena hujan. Begitu indahnya tayangan film ini sehingga membuat orang di seluruh dunia terkesima tentang bagaimana kasih Allah itu pada manusia, yang membawa manusia dalam perubahan dalam hidupnya. Tetapi saudaraku, di tengah-tengah kisah seperti ini, saya ingin mengambil secuil saja satu kisah, yaitu mengenai Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Kristus, dan dialah sebagai seorang yang sebenarnya menjual Yesus kepada para imam dan juga para pemimpin pada saat itu. Dan dia berkata kepada orang-orang pada waktu mereka pergi ke Taman Getsemani, dia berkata kepada tentara Romawi, "Tunggulah dan bersembunyilah di antara semak di sana. Dan ketika engkau melihat aku menghadapi seseorang dan aku mencium dia, dialah orangnya dan tangkaplah dia." Bapak Ibu Saudara, sejak peristiwa pengkhianatannya, Yudas telah kehilangan beberapa hal dalam hidupnya. Yang pertama, kita lihat dia kehilangan kehadiran Yesus yang intim di dalam satu keakraban sebagai satu persaudaraan. Yang kedua, dia kehilangan persekutuan yang akrab dengan murid-murid yang lain. Yang ketiga, saudaraku, dia kehilangan haknya dalam pelayanan. Dan yang keempat, dia kehilangan pahalanya di surga. Saudaraku, melihat apa yang dialami oleh Yudas pada saat itu, ada sesuatu atau beberapa pelajaran yang berharga yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yudas Iskariot ini. Ada 6 pelajaran yang saya ingin sampaikan pada saudara dalam khotbah ini tentang hidup Yudas Iskariot yang benar-benar berguna untuk kita simak. Yang pertama, saudaraku, Yudas menolak untuk berubah. Di sini sangat kelihatan walaupun dia dekat dengan Yesus, tapi perubahan dirinya sangat-sangat tidak signifikan sama sekali, bahkan di luar target daripada apa yang disampaikan oleh Kristus Yesus sebagai guru dan nabinya. Dalam perjalanan bersama Yesus, ia melihat orang buta dicelikkan, orang lumpuh berjalan, kubur Lazarus dibuka dan dia dibangkitkan. Tetapi apakah hidupnya berubah? Ketika Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya, ia berkata, "Bukankah aku sendiri," ini kata Yesus, "bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Dari perkataan Yesus inilah saya memberikan judul pada khotbah saya, "Seorang di antaramu adalah iblis." Dan tentunya saudara langsung bisa memikirkan siapa kira-kira yang dimaksudkan. Tidak lain adalah Yudas. Menyedihkan bagi Yudas, ia memulai dengan keluar dari tangan iblis, mengikuti Yesus dan hidup bersama dengannya, melihat perbuatan besar Allah melalui Yesus, tetapi akhir hidupnya kembali bersama dengan iblis dan tidak pernah berubah. Yang menjadi tantangan bagi Yudas, ia mengakhiri hidupnya sama seperti ia memulainya, yaitu
di dalam iblis itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, Yudas tidak pernah berubah dari apa yang pernah dilihatnya bersama dengan Yesus. Tidak cukup bersama dengan Yesus di mana ia berada. Tidak juga cukup, saudaraku, hanya untuk mendengar firman yang keluar dari mulutnya. Dan tidak hanya cukup untuk bersekutu dengan sesama orang percaya. Tetapi tantangan yang terbesar adalah untuk membiarkan Tuhan merubah kehidupanmu. Dan inilah yang paling sulit dari semua orang yang mengikuti Yesus. Bahkan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau ingin mengikuti aku, maka engkau harus menyangkal dirimu, memikul salib. Baru setelah itu kau mengikuti aku. Betapa sulitnya tantangan ini untuk merubah kehidupan, merubah paradigma yang dulunya paradigma dunia yang dipakai, paradigma iblis yang dipakai. Tapi hari ini dia harus memakai paradigma Allah, sehingga hidupnya akan lebih kepada sesuai segambar dengan rupa Allah. Kekristenan adalah perubahan hidup untuk menjadi lebih baik. Membiarkan Allah merubah kehidupan kita, merubah sikap hidup kita, merubah moral kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan Yudas menolak perubahan ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, disinilah sebenarnya kuncinya. Mengapa Yudas akhirnya dalam akhir hidupnya kembali seperti sedia kala, yaitu tetap mengikuti apa yang dikatakan iblis. Dia tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Walaupun perjumpaannya dengan Yesus, melihat mujizat Yesus, tapi pikirannya tidak pernah bisa dirubahkan sesuai dengan gambar Allah itu sendiri. Yang kedua, saudaraku, Yudas ingin memberi Yesus sesuatu, tapi tidak sepenuhnya. Saya akan membawa saudara dalam satu ilustrasi tentang seorang wanita yang bernama Maria, yang datang kepada Yesus membawa sebotol minyak narwastu. Ketika Yudas melihat kepada perempuan yang membawa sebotol minyak narwastu itu dalam tangannya untuk memuji Yesus, ia menangis di bawah kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya. Sesuatu yang luar biasa sehingga Yudas berkata, apa tujuannya menghamburkan minyak yang berharga ini? Saudara lihat di sini, pandangan Yudas tentang apa yang diperbuat wanita ini sama sekali berbeda dengan apa yang sebenarnya hendak dilakukan oleh wanita ini. Wanita ini mematahkan botolnya, menyiram kaki Yesus dengan minyak narwastu untuk menyembah, memuji namanya. Bahkan sebagai bukti dia merendahkan diri di hadapan Yesus, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Bukankah rambut itu merupakan mahkota seorang wanita? Sehingga mahkotanya itu diletakkannya di bawah kaki Yesus. Saudaraku, dalam Markus 14 ayat 4 berkata demikian. Ada orang yang menjadi gusar, menjadi marah, dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan pada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara, saya melihat satu hal yang sangat luar biasa terjadi di tengah-tengah murid-murid Yesus. Hanya oleh karena satu orang yang pikirannya tidak pernah berubah sesuai dengan pikiran Kristus. Dia masih dipenuhi dengan segala hawa nafsu, egoistisnya memenuhi dia. Tetapi satu hal, saudaraku, saya melihat di sini bahwa Yudas justru dengan pertolongan iblis mempengaruhi semua murid-murid Yesus. Dan inilah dikatakan oleh murid-murid Yesus. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Bukan hanya Yudas, tapi murid-murid yang lain memarahi perempuan itu. Terpengaruh oleh sifat daripada Yudas yang justru seakan-akan mencitrakan dirinya untuk bisa punya belas kasihan pada orang-orang lain. Padahal di balik ini semuanya ada satu motif yang terpendam, yaitu sebenarnya Yudas hanya ingin menguasai. Seandainya dijual dengan 300 dinar, karena dia memang seringkali mencuri daripada perbendaharaan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Yudas sama sekali tidak keberatan perempuan itu memberi sesuatu kepada Yesus. Tapi Yudas tidak ingin perempuan itu memberikan segala-galanya.
Lihat saudaraku, kita seringkali tergoda dengan sesuatu yang ingin kita berikan pada Allah. Mungkin dalam hati kita ingin memberikan segala-galanya, tapi pada prakteknya kita ini hanya memberikan sebagian kepada Allah. Ananias dan Safira, ketika mereka berjanji untuk memberikan seluruh penjualan tanahnya di hadapan Petrus, tapi ternyata mereka hanya memberikan sebagian. Akibatnya apa, saudara? Mereka harus mati oleh karena mereka membohongi, mendustai Roh Kudus itu. Bila kita ingin memberi kepada Tuhan sesuatu, tapi tidak dengan sepenuhnya, maka kita akan kehilangan segala-galanya. Dan contoh Ananias dan Safira merupakan satu contoh yang luar biasa di tengah-tengah Alkitab tentang bagaimana kita memberi. Ini yang saya sebut sebagai komitmen yang tidak utuh. Yudas tidak mau berubah. Itu yang pertama, saudaraku. Dan yang kedua, dia ingin memberi sesuatu kepada Yesus, tapi tidak sepenuhnya. Saudara, kebahagiaan seseorang adalah ketika ia dapat memberi dan menyerahkan segalanya kepada orang yang dikasihinya. Bila Anda ingin memberikan dirimu kepada Yesus, berikanlah segalanya, bukan sebagian. Ya Tuhan, Engkau boleh memiliki masa depanku, boleh memiliki semua hartaku, memiliki keluargaku. Tetapi itu kata-kata yang seringkali muncul setelah kita berkata kepada Tuhan, ambillah semuanya. Bapak Ibu, ketika Yesus menguji dengan mengambil sebagian kepunyaan kita, mengapa pahit hatimu? Ketika tiba-tiba salah satu keluargamu menderita sakit dan engkau merasa capek merawatnya, mengapa engkau pahit hatimu? Di dalam Ibrani 12 ayat 15 berkata demikian, saudaraku. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan ada tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, di sini kita melihat kasih karunia Allah yang turun kepada kita, yang sebenarnya bisa menguatkan kita. Tapi di tengah-tengahnya, ketika kita menjauhkan diri, muncullah akar-akar kepahitan yang pada akhirnya menimbulkan kerusuhan dan menyeparkan banyak orang. Saya tahu, walau saudara sering menyanyikan lagu Aku Berserah, yang menjadi lagu kesayangan saudara, atau dalam bahasa Inggrisnya I surrender all. I surrender all. Itu nyanyian saudara. Tapi benarkah itu hidupmu, Bapak Ibu? Benarkah engkau berserah sepenuhnya di hadapan Tuhan? Atau hanya sebagian yang kau serahkan kepada Tuhan? Saya ingin berkata pada kita semuanya, sering kita ini hanya menjadi orang yang parsial dalam kita mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Saya masuk yang ketiga, tentang pelajaran daripada Yudas ini. Yudas menyebut penyembahan itu sebagai pemborosan. Saudara, Yudas menyebut tindakan Maria sebagai pemborosan, tetapi Yesus menyebutnya sebagai penyembahan bagi dia. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat hari perkuburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Yesus berkata, orang miskin di sekitarmu selalu ada. Dan itu menjadi kewajibanmu untuk memberikan sesuatu pada mereka, memelihara mereka. Tetapi aku hanya sementara di tengah-tengahmu. Dan sudah sepatutnya engkau ini menyembah dan memuliakan aku. Sepatutnya engkau memberikan segala sesuatu pada aku. Bukan sebagai satu pemborosan, tapi sebagai tanda bahwa engkau mengasihi dan mencintai aku. Yudas menganggap penyembahan Maria sebagai pemborosan, tapi Yesus menegur dia. Bapak Ibu, jangan ada Anda menganggap penyembahan Anda kepada Tuhan sebagai pemborosan waktumu dan memakai hikmat dunia yang berkata, waktu adalah uang. Bukankah segala sesuatu yang Anda terima adalah pemberian Allah? Yesus berkata, tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Betapa sombongnya hati manusia yang mengingkari akan hal itu.
Anda tidak perlu mengangkat tanganmu, bertepuk tangan, bahkan bergoyang dalam ibadah yang ada. Katakan itu hanya bagi orang-orang Pentakosta atau karismatik. Banyak orang berkata demikian. Tepuk tangan, mengangkat tangan, bergoyang dalam ibadah, itu hanya bagi orang Pentakosta dan karismatik. Bukan, saudaraku. Bukan persoalan Pentakosta atau karismatik. Tapi itu adalah Alkitabiah yang saudara bisa baca dalam Mazmur 150. Nanti setelah ini, setelah saudara pulang atau berada setelah mendengarkan firman Tuhan ini, buka Alkitabmu dalam Mazmur 110. Engkau melihat bagaimana orang menyembah, memuji Tuhan. Mereka menyembah dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorai, bermain musik untuk menyembah Allah. Dan itu sebenarnya yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing dalam menyembah Allah. Maka saudaraku, mengapa hari-hari ini banyak gereja-gereja berubah dengan memakai musik-musik penuh. Orang-orang menyanyi dengan bergoncang-goncang. Orang-orang mengangkat tangannya di hadapan Allah sebagai tanda menyembah dan memuliakan Dia. Yang keempat, saudaraku, Yudas tahu tentang Yesus, tapi ia tidak mengenal siapa Dia. Saudara, dalam kitab Matius 26 ayat 21, Yesus berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan mereka berkata kepada Yesus, bukan aku ya Tuhan. Tapi saudaraku, mari kita melihat apa yang dikatakan Yudas. Tapi Yudas menjawab, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudaraku, merupakan suatu metafora yang sangat luar biasa ketika kita melihat dan mendengarkan. Murid-murid berkata bahwa sebenarnya bukan aku ya Tuhan. Mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan. Tapi bagaimana dengan Yudas? Dia berkata, bukan aku ya Rabi. Saudara, Yudas hanya mengenal Yesus sebagai Rabi, sebagai guru, tapi tidak menerima dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Ini yang menjadi masalah bagi Yudas. Dan saya rasa kita banyak hal, kita juga menjadi orang-orang seperti demikian. Kita bisa dilahirkan dan dididik tengah keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen. Tetapi apakah kita benar mengenal Yesus sebagai Tuhan, atau hanya tahu Dia dari orang lain, atau karena membaca Alkitab, dan sama sekali tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus? Mengapa, saudaraku? Karena kita tidak mau berubah. Karena kita ingin memberi sesuatu tapi tidak sepenuhnya. Kita ingin memberi hati kita untuk mengenal Dia, tapi mungkin hanya separuh hatimu yang kau berikan untuk mengenal Dia. Kita menyembah Dia hanya dengan bibir, tapi hati kita jauh dari Dia. Ingat saudaraku, ketika Yesus berkata kepada kaum Farisi dan orang-orang Saduki, ahli Taurat, Dia berkata demikian, engkau memuji aku dengan mulut dan bibirmu, tapi hatimu jauh daripada aku. Yang dimaksud Yesus adalah, kau kelihatan sebagai orang-orang yang kudus dan suci, tapi sebenarnya engkau jauh daripada Allah. Dan itulah kemurtatan yang terjadi dalam dirimu. Saya ingin benar-benar mengatakan kepada saudara, saya tidak akan menemukan saudara seperti ini. Yang pertama memulai dengan Kristus, tapi oleh karena engkau tidak bisa memberikan segala-galanya, engkau akan dianggap sebagai orang yang murtad di hadapan Allah. 3 tahun Yesus bersama dengan Yudas, bergaul dengan dia, dan semakin yakin bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati dia. Tapi Yesus tidak mau membukanya di depan umum, dan tidak memberitahukan siapa namanya, sehingga murid yang lain bertanya, bukan aku ya Tuhan. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa Yudaslah yang dimasukkan Yesus. Yudaslah yang akan mengkhianati Yesus. Saudaraku, seandainya di tengah-tengah persekutuan saudara, di dalam gereja saudara, di dalam keluarga saudara, ada orang-orang yang membuat kesalahan atau mengkhianati saudara, bagaimana respon kita? Bagaimana kalau hal seperti itu terjadi dalam hidup kita? Saya percaya bahwa kita akan memperkatakannya pada orang lain sebagai pembelaan diri, untuk bisa memuaskan diri kita.
Kita mulai menceritakan tentang kejelekan orang-orang yang telah mengkhianati kita, menyakiti kita. Tapi coba lihat Yesus. Dia sama sekali tidak mengekspos tentang Yudas ini. Sama sekali tidak memberitahu siapakah sebenarnya yang akan mengkhianati dia. Dan yang kelima, saudaraku, Yudas melakukan sesuatu yang tidak tepat waktunya. Bapak Ibu, banyak pakar Alkitab berpikir bahwa Yudas sama sekali tidak menyangka bahwa perbuatannya itu justru akan menyalibkan Kristus. Pemikiran Yudas ternyata bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan terjadi. Dengan dia mengkhianati Yesus dengan membawa tentara Romawi, Yudas berharap itu akan mempercepat munculnya suatu kerajaan baru yang melepaskan Israel dari tangan kerajaan Romawi dan membangun kerajaan politisi di Israel. Karena kurangnya pengenalan akan Yesus, ia menyangka bahwa Yesus adalah tokoh politis yang akan membuat revolusi di Israel dan membangun kerajaan politis yang baru. Di sini kita bisa belajar dari kehidupan Yudas bahwa untuk mewujudkan cita-citanya, dia melakukan itu pada waktu yang tidak tepat. Secara sederhana saya hanya ingin berkata, saudaraku, kita tidak pernah bisa memaksakan Tuhan untuk melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia tahu apa dan kapan dia melakukannya. Kita yang sering terburu-buru ingin melakukan apa yang kita pikir benar dan memastikan bahwa itulah suara Tuhan. Saudaraku, seringkali kita berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak memberkati aku hari ini, maka ketika aku tidak lagi punya uang, jangan salahkan aku, Tuhan, kalau aku mencuri. Atau saudara berkata, Tuhan, aku telah berdoa bertahun-tahun untuk mendapatkan jodohku. Jangan salahkan aku, Tuhan, kalau Engkau tidak menjawab. Karena ketika itu juga aku akan mengambil orang lain yang tidak seiman dengan aku. Dengar baik-baik. Tuhan bukanlah Allah yang terburu-buru. Dia tahu waktu yang paling tepat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi engkau. Dan saya tahu, saudaraku, banyak dari kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita terjebak dengan cara seperti itu. Dan itu perlu kita mulai kembali kepada Tuhan, mempercayai Dia bahwa apa yang dilakukannya adalah yang terbaik bagi kita semuanya. Biarkan Dia tetap menjadi Tuhan yang tahu waktu yang tepat bagi kehidupan kita. Dan yang keenam, saudaraku, yang terakhir, jangan pernah melepaskan tanganmu dari Yesus bila engkau telah menangkapnya. Berarti, saudaraku, ketika engkau menangkap Yesus, pegang dia erat-erat, jangan lepaskan. Saudara, di dalam Matius 26 ayat 28, ketika Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi itu, dikatakan demikian, saudara, orang yang menyerahkan dia, yaitu Yudas, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Saudara, kata tangkap adalah memegang erat-erat supaya nggak lepas. Yudas mengajari kita pelajaran yang sangat berharga, bahwa bila kita telah meletakkan tangan kita pada Yesus, jangan sekali-kali melepaskannya. Pegang erat-erat dia. Saya tidak peduli apakah Anda saat ini seorang yang kembali kepada hidupmu yang lama, kembali berbuat dosa, Anda mempermalukan imanmu. Sekali engkau telah menangkap Yesus, pegang dia erat-erat, jangan lepaskan dia. Yesus tidak pernah akan melepaskan tangannya dari Anda, kecuali Anda melepaskan tanganmu dari dia. Walau tanganmu telah mengendor dari dia, dia tidak akan melepaskan Anda. Agama bisa melepaskan engkau, gereja bisa melepaskan engkau, tapi Yesus tidak akan pernah melakukannya. Dan Yudas mengajarkan kita, bila engkau telah meletakkan tanganmu pada Yesus, peganglah dia erat-erat. Janganlah masalah hidupmu hari ini melepaskan tanganmu dari Yesus. Bertahanlah, jangan lepaskan Yesus. Lepaslah dan jadilah merdeka dari segala keterikatan. Pegang Yesus erat-erat, dan oleh karenanya ingatlah bahwa di luar sana ada 7 roh yang lebih jahat lagi. Kalau engkau melepaskan Yesus, ini akan merasuki orang-orang yang melepaskan tangannya daripada Yesus. Dan ketika roh itu masuk dalam dirimu, engkau akan menjadi orang yang jauh lebih jahat.
daripada sebelumnya. Kembalilah kepada Yesus, walau hidupmu telah berantakan. Seperti bejana yang remuk, Ia akan memungut setiap keping bejana dirimu, merekatnya kembali dengan emas yang murni, sehingga bejana itu pada akhirnya jauh lebih indah dan berharga daripada sebelumnya. Dia membuka tangannya bagi engkau dan berkata, datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan bagimu. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dan ketika engkau mulai menyerap semuanya yang engkau dengar, engkau mulai mempertimbangkan dalam kehidupanmu, dan kalau hari ini ada di antara saudara yang ingin melepaskan Yesus dari tanganmu, saya ingin katakan kepada saudara, datang kepada Dia. Dia membuka tangannya lebar-lebar bagi engkau. Kembali kepada Dia. Dengan jangan izinkan 7 roh jahat itu akan merasuki saudara. Saya percaya ketika engkau memegang tangannya erat-erat dan tidak melepaskan Dia, Allah akan memegang engkau lebih erat lagi, sehingga kau tetap dalam dekapan tangannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku berdoa padamu. Biarlah saat ini ya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bekerja dalam setiap hati mereka yang mendengarkan ya Bapa, dan mereka boleh berbalik dan tetap berpegang kepada Engkau. Jangan lepaskan tangan-Mu daripada mereka ya Tuhan, tapi pegang mereka lebih erat lagi ya Tuhan. Siapakah yang sanggup melepaskan kita kalau kita berada dalam genggaman tangan Allah, kecuali Allah membukakan tangannya dan kita melepaskan tangan kita daripada Dia. Tuhan, teruslah bekerja bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya, dan biarlah berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu yang melampaui segala akal manusia menyertai saudara hari ini dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.